yang insya Allah sangat terkenal beliau ya. Jadwal ada dan alhamdulillah beliau hari ini bisa berada di tengah-tengah kita. Bayangkan dari pagi di DN8 sampai DN8 langsung naik ke puncak bersama 710 ya kan? Dan malam hari ini bersama dengan kita. Dan selepas ini juga masuk aku untuk kepala luar biasa jadwal. Makanya alhamdulillah jazakallahu khairan sedang atas kehadiran di malam hari ini. Baik, sebenarnya kita sama-sama mulai dengan pembacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Di waktu sekian, insya Allah kita akan sama-sama dengarkan motivasi dari Ustaz Chandra pada kita silakan. Keren. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Allah azza wa jalla billah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam tazim, hormat dan cinta kami untuk guru kami, kiai kami, Dr. Kiai Haji Hasan Basri Tanjung. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur beserta ibu. Salam tazim, hormat kami untuk guru kita Ustaz Lukman. Beliau ini salah satu founder di Bukit Dinamika Umat ini. Dari dulu Ustaz Lukman tuh gak berubah loh, Ustaz. Malah lebih muda sekarang nampaknya. Tepuk tangan dan buat head of kita hari ini. Buat Pak Dimas yang sudah komunikasi dengan kami untuk Ustazah dan Miss yang standby hari ini untuk mendampingi hari ini adalah momen yang sangat ditunggu di Dinamika Umat. Dan kita mulai segmen pertama. Ini kayaknya suasananya sejuk banget sekarang di Allah ini. Anak agak khawatir nih. Khawatirnya antum banyak yang mengheningkan cipta. Terus baca doa bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu selesai aja acara ya. Siap belajar? Ya. Siap belajar? Ya. Kayaknya wajahnya wajah-wajah baru semua ini teman-teman ya. Wajah-wajahnya wajah-wajah baru. Teman-teman di sini yang melihat ke depan ini pasti banyak yang bertanya-tanya. Ini pembicaranya dari negara mana? Siap ya, kita standby. Izinkan kami untuk sharekan profil kami. Saya asli Tasikmalaya. Putra saya dulu di sini. Dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Saya tinggal di Cendal Bogor. Satu frame dengan Kiai Lukman. Tapi kita jarang ketemu. Beliau juga karena beliau yang sibuk. Ustaz Lukmannya sibuk. Hari ini minta jawaban kalian harus serempak semuanya. Nanti ada pertanyaan 3 kata yang saya munculkan di zona MPLS. Maaf Pak, boleh perkenalan dulu? Enggak Pak gitu ya biasanya ya. Kemarin kami ngisi di SMP Amalia Juanda, Ciawi. Pertanyaannya gitu sama. Pak, boleh perkenalan dulu enggak Pak? Nama saya Chandra. Saya bertugas sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia sejak tahun 2008. Udah lama banget. Sebagai apa? Nah nanti tanggal 17 Agustus nih kan, bentar lagi. Suara kami selalu muncul di beberapa channel TV nasional. Salah satunya saat acara MC Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik, termasuk di acara G20. Salah satunya mengisi voice di channel ini. Pasti kalian pernah mendengar ada suara di TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar tentang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar soal itu? Nah, semakin kebuka matanya ya. Itu namanya apa? Voice over. Namanya apa? Selanjutnya kita bergabung dengan Trans TV. Malam-malam nih anak-anak generasi Z seperti kalian ini pasti pernah melihat suguhan eksklusif di Trans TV. Setiap malam jam 20.00 ada tayangan eksklusif dan you pasti pernah mendengar ada suara ini di Trans TV. Ini acaranya Bang. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini
menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di bioskop Trans TV. Nah, dapat kosakata malam ini, itu namanya apa? Lupa lagi namanya apa? Udah, acara penutupan MPLS akan lebih pecah hari ini ya. Dan terakhir kita bergabung dengan Trans 7. Pagi-pagi sebelum kalian berangkat ke Bukit Dinamika Umat, pasti sebelum matahari terbit ada tayangan eksklusif. Ini acaranya. Dan you pasti pernah mendengar ada suara ini, people. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Pernah dengar suara itu? Emak-emakmu itu kah, apalagi yang Chandra-loka? Maka Sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Waktu acara MPLS tahun kemarin, salah satu peserta dari Mataram Lombok ada yang bertanya, Pak Happy Chandra, one question, itu suara seperti itu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, tidak mungkin masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siapa nanti kasirnya pecah. Saya senang loh melihat senyuman kalian di malam hari ini. Ngantukmu hilang gara-gara voice over itu. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Yes. Standby. Pegang mikrofonnya, brother. Di mana ya, Ustaz? Oh, masih di sini tuh. Anak kira kau dari Sumatera kah? Oke, kelas berapa? Stand up please. Berdiri kah, berdiri? Ya. Itu bahasa Ciseeng, stand up. Angkat mikrofonnya. Tangan kirinya di sini. Lihat ke depan, dibaca. Setiap karakter, tenang. Kau baca doa dulu. Angkat lagi mikrofonnya. 3, 2, silakan. Setiap karakter generasi pelajar itu unik. Duduk kembali. Tepuk tangan buat Pak Riki saya. Anak-anak Dinamika Umat itu udah biasa kak. Saya kasih mikrofon, ambil bicara. Di luar sana kak, saya kasih mikrofon. Anak itu mengatakan, Bapak jangan saya Pak Ustadz Pak, jangan saya Pak. Ya Allah gitu ya. Tenang kak, tenang. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Iya. Biasa aja melihatnya kawan. Capek saya hilang dari puncak Ustaz. Seru nih. Sebentar. Berdiri kak. Berdiri. Yang berdiri, kamu nyambungkan mikrofon ke atas ya. Standby. Assalamualaikum. Namanya siapa? Kelas berapa? Satu guru yang you kenal di Dinamika Umat, namanya adalah? Ada di sini? Ada? Kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nama guru yang you know him. You tahu nama guru siapa? Banyak sekali yang kau kenal. Tajam pada bidangnya masing-masing. Bukan setiap orang tajam. Jadi ngeri kita. Oke. Ulangi nak. Setiap orang, katakan. Setiap orang tajam. Kok duduknya yang berdiri? Setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Silakan duduk kembali. Percaya atau tidak kawan-kawanku, dia adalah orang yang ke-300 lebih yang membacakan narasi ini. Setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. You sebagai anak kelas 7, anak kelas 10, tajam pada bidang masing-masing. Masuk ke Bukit Dinamika Umat, bertajam pada bidang masing-masing. Ada 2 gambar yang saya munculkan. Putra, sebutkan gambar ini. Teriakan aja kak sekuat-kuatnya. 3, 2, 1. Katakan apa?
Excellent. Silat ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Hadil Allah laha mazaya wa nuksan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat ini adalah tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Tak pernah kita lihat di Parung Bogor ada orang nebang pohon pakai silat kan? Oke, sebentar ya, Putri. Uji kekompakanmu kawan. Jangan kalah dengan Putra. 3, 2, sebutkan benda ini. 1, silakan. Gambar apa? Apa nah? Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak ini adalah 1 kali hempasan pohon tumbang, tapi dia punya kekurangan. Saya belum pernah dengar ada anak cowok dibotak pakai kapak. Ya kan? Semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah. Mulai. Yang mengangkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Standby. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Siapkah? Yang salah, maju ke depan. Mulai. Resep saya kayak gini. Pasti banyak yang baca ayat kursi ya. Mulai. Buka. Standby. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Ada yang tangannya Ustaz, ada tangannya gemeteran ya. Ada yang sambil buka. Astagfirullahaladzim. Udah malamnya harus dibikin pecah ini. 3, 2, mulai. Buka. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Tutup. 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 Itu yang gendut di belakang sampai asik kali abang ini. Oh, enjoy banget ya. Dia nggak berpikir, terserah saya salah nggak apa-apa gitu ya. Seru nih. Hei, kau salah. Tak ada yang tahu kalau kau salah. Kanan kirimu, depan belakangmu nggak ada yang tahu. Buka tutup, ada yang astagfirullahaladzim aja gitu. Sekarang segmen berikutnya. Anak UI habis zuhur kumpul lagi belajar di mana? Di aula hampir 3.500 orang. Mereka melatih auditorinya. Dan mereka melatih vision. Selamat siang. Percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh dari California, Alan Barbara itu mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah San Lukman, ini baru puluhan orang loh. Antum bayangin nggak 4.000 orang di Borces kemarin? Itu semuanya fokus banget melototin anak semua. Ketika tepuk tangannya di bawah, itu percaya diri dia di bawah 30%. Masya Allah. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Masih aman kan? Ketika saya mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Jangan sampai yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Itu musibah bagi dia kawan. Selamat pagi. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat siang. Itu dong, gentle boy. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang.
Ingat nah, selamat malam nggak ada tepuk tangan. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti kalian lagi menunggu malamnya kan? Kita mau fokus. Selamat pagi. Salah, maju ke depan ya. Tadi matanya udah antara hidup dan mati, langsung bangun lagi. Selamat siang, selamat malam. Abang kita kaget banget ya. Dia bilang udah jadi. Folder yang terakhir. Katakan sama-sama ya. 1, 2. Katakan apa? Pasti ada yang happy saya lelah Pak. Ya Allah Pak, baru MPLS tadi saya lelah banget. Tapi hari ini saya lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, khawatirnya kena virus. Virusnya apa? Yang kena ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Bila kau tak lelahnya belajar, maka kau harus menahan purinya kebodohan. Saya ulangi ya. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i itu sangat indah teman-teman. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kalian harus menahan purinya kebodohan. Lelah wajar, tapi larut dalam kelelahan itu yang bahaya. Karena apa? Dikhawatirkan dia apa? Baru masuk dinamika umat seminggu, dia stres. Banyak kegiatannya Pak Happy. Oh no, stres itu yang bahaya. Yuk mau lihat jadi orang stres nih. Orang stres ada di tayangan video ini teman-teman. Orang yang stres, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Orang yang stres, dia tidak akan tahu apa yang terjadi di area lingkungan hidupnya, lingkungan kerjaannya, lingkungan belajarnya. Orang yang stres akan nampak di tayangan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan melukai dirinya. Bahkan yang paling bahaya, kalau dia stres, di batin, ulangi nasihatin ribatin. Sekarang saatnya kalian catat, buka dulu lembaran baru ini.
Ini yang kalian tulis. Ini dia kan. Prefrontal cortex. Ayo cepat dituliskan. Prefrontal cortex. Sudah? Tercantum dalam Al-Quran tadi ya, sudah ya. Prefrontal cortex. Jika rusak, dituliskan. Jadi korteks itu bagian otak kan, letaknya di area dahi. Jika korteks itu rusak, yang akan terjadi adalah ini dia. Pertama, generasi Bukit Dinamika Umat jangan sampai korteks rusak karena dampak yang bahaya. Nampak nggak di sini, kita coba ya. Akan nampak korteks, jika anak rusak korteksnya akan nampak dari cara duduk dan sorotan matanya. Masya Allah, langsung rapi. Nah, ciri anak dinamika umat yang korteksnya rusak, ini nomor 2. Dibaca ya. 1, 2, katakan apa? Suka murung, murung aja, gak ada bahagianya juga. Suka murung. Masuk ke alam dinamika umat harus bahagia dong kak. Janganlah kau murung, happy gitu loh kak. Jangan ada yang murung, bahagia masuk ke bukit dinamika. Mau nulis satu gambar ini cukup YouTube. Jadi ketika suatu saat kalian lagi dalam keadaan tidak semangat, baca lagi narasi ini. Jangan sampai konteks saya hilang, jangan sampai konteks saya lemah. Berikutnya akan kelihatan kok kak, orang yang konteksnya lemah, dia bersikap tidak sopan. Dia nggak sopan dengan sesama, nggak sopan dengan gurunya. Apalagi kak, setahu kami dinamika umat itu mengedepankan etika, akhlak. Maka tunjukkan pesona karaktermu. Bersikap tidak sopan. Kalau ada yang tidak sopan dengan sesama, dengan kawannya, dengan gurunya, dengan karyawan, pertanda itu korteksnya lemah. Oke, terakhir ini dia, gak kreatif. Dinamika umat itu lahir dengan kreativitas yang luar biasa. Maka masuklah ke bukit dinamika umat dengan kreativitas yang tinggi. Paham tuh? Oke, cukup Pak, tentu kembali. TKA, TKP. Tiba-tiba Allah menggerakkan kalian dengan kostum yang kalian bangga beberapa tahun yang lalu. Ibumu mengatakan hal yang sama. Nah nanti tiba-tiba ada yang teriak di belakang. Mas. Jangan dimulai dulu acaranya Mas Happy. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampo dikasih yang BTO bercanda. Kita nunggu 1 jam 30 menit menunggu wisudawan dari Watampo nih. Kok bisa-bisanya udah tahu acara wisuda kok dia terlambat? Tapi dia punya alasan. Apa alasannya? Habis sholat duha, dia sudah menggunakan toganya, sudah menggunakan jubahnya. Dia berkata kepada ayahnya, Pak, dulu waktu aku masih TK, saat wisuda, kau hari di acara wisuda kok. Saat SD, kau hari di acara wisuda. SMP, SMA, kau hari di acara wisuda. Sekarang aku sudah kuliah dan aku akan wisuda hari ini. Impianku adalah satu, kau bisa datang di acara wisuda aku. You tahu apa jawaban bapak itu? Bapak itu dia keluar dari kamar sekeras anak-anak di dalam jeruji, sekeras teman-teman di dalam sel. Dia sujud bagi ayahnya hari itu.
Bukan hanya harapan bukit di dalam umat, melahirkan generasi tak cukup pintar tapi berkarakter. Lihat ayah Irina, dia menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cinta dan istimewa. Bisa tidak kalian melihat versi yang dia pakai adalah versi yang sangat sederhana, tapi cinta dan istimewa. Yang pasti bertanya kapan yang terjadi Pak Edi? 2018. Saya menyaksikan kekesalan peserta hari itu berubah menjadi cinta. Karena apa? Karena hari itu muncul orang yang hebat. Dia bukan anak yang kublot nilainya, tapi anak yang terbaik. Nanti yuk akan melihat kenapa kita melihat tayangan video ini. Apa ending dari semua cerita ini? 2019 bulan Februari, tayangan video barusan kami bawa ke kampus UIN Aradili Aceh. Bulan Februari di kampus Aceh ini nampak di saat pertama sampai tengah mereka adalah generasi-generasi yang orang tuanya sudah tidak ada karena korban tsunami Aceh. Tapi di bagian tengah sampai belakang mereka adalah calon wisudawan wisudawati yang akan diwisuda minggu depannya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ketika tayangan video barusan sudah selesai, ada seorang putri yang duduk paling tengah. Dia angkat tangan kanannya sambil mengatakan apa? Pak Chandra, aku adalah Rina Maharani, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kelahiran Nok Semali.